Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO saat ini tengah memantau subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di beberapa negara. Pihaknya menyebut virus corona varian BA.4 dan BA.5 tidak lebih parah maupun lebih menular dari subvarian sebelumnya. Ahli epidemiologi WHO Dr. Maria Van Kerkhove mengatakan dua subvarian Omicron itu telah dilaporkan di sejumlah negara, termasuk Afrika Selatan dan beberapa negara di Eropa. Ada kurang dari 200 sekuens atau urutan DNA yang ada sejauh ini dan kami memperkirakan ini akan berubah. Papar Van Kerkhove dilansir dari laman resmi PBB, Rabu 13 April 2022. Kami melacak virus dengan ketat untuk melihat apakah ada peningkatan dalam deteksi kasus. Tetapi sejauh ini kami belum melihat perubahan apapun dalam segi epidemiologi atau keparahan imbuhannya. Meski demikian, Direktur Kedaruratan WHO Michael Ryan memperingatkan ketika virus corona terus bermutasi, dunia tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Sebab masih ada potensi kenaikan kasus infeksi walaupun kasus saat ini cenderung melandai. Dalam laporannya pada pekan lalu, WHO mengatakan bahwa sejumlah kematian akibat COVID-19 menunjukkan tingkat terendah sejak pandemi. Namun beberapa negara masih mengalami lonjakan kasus yang memberi tekanan di rumah sakit. Sementara itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan kemampuan pemantauan varian COVID-19 saat ini sedikit berkurang, seiring menurunnya angka tes. Padahal pengujian dan tingkat penguratan sampel sangat penting bagi para ilmuwan. Hal ini dilakukan untuk melacak varian yang ada serta mengidentifikasi varian maupun subvarian baru. Saat ini ada sejumlah subgaris keturunan Omicron yang diawasi dengan cermat, termasuk BA.2, BA.4, dan BA.5, dan rekombinan lain yang terdeteksi terdiri dari BA.1 dan BA.2, jelas Tedros. Ilmuwan di WHO, Soumya Swamintawan, turut memperingatkan potensi subvarian dan rekombinan dari virus corona yang akan terus muncul, sehingga menurutnya dunia harus terus berinvestasi dalam teknologi yang lebih baik untuk menyediakan vaksin baru. Tedros menerangkan bahwa saat ini dunia masih di tengah pandemi COVID-19, artinya virus masih tetap mematikan, terutama bagi mereka yang belum divaksinasi maupun tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan dan antivirus secara memadai. Komite Darurat Peraturan Kesehatan Internasional yang mengevaluasi keadaan global terkait situasi COVID-19 sepakat bahwa pandemi tetap menjadi kondisi yang menjadi perhatian internasional.